saya Jennifer Patra. Dan saya Asri Teresa. Selamat datang di Beauty Channel by Jade. Let's achieve your healthy skin. Kami juga Udah, Aku jadi bingung. Gak boleh cut ya. Kali ini kita akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan kalian tentang kesehatan kulit. salah satu hal yang sangat penting dalam merawat kesehatan kulit kita tentunya. Nah, kita akan membahas tentang cara cuci muka yang baik dan benar. Kenapa sih kita bahas tentang cara cuci muka? Karena walaupun terdengar sepele, tapi kalau nggak dilakukan dengan benar, cuci mukamu itu akan jadi sia-sia. Cuci muka ini sangat penting karena memang kunci dari membersihkan wajah dari kotoran yang menempel, dari make up. Makanya Dr. Astrid dan saya akan membahas dari kandungannya, kemudian dari caranya, dan juga dari ingredient apa sih yang ada cocok dicuci muka dengan tipe kulit kalian. Nah, sekarang kita ambil pertanyaan ya, satu pertanyaan. Dan yang jawab ini dari sini ya. Jadi kita bakal randomly choose nih yang jawab pertanyaannya siapa. Dr. Astrid! Jadi gue ngambil pertanyaan sendiri dan jawab sendiri. Yes. Sabun muka seperti apa yang cocok untuk kulit berminyak? Apa tuh Dr. Astrid? Jadi gue jawab. Oke, sabun muka yang cocok untuk kulit berminyak itu yang pertama sih memang yang membersihkan wajah dari kotoran. Terutama kan kalau berminyak itu kan banyak kandungan minyak, terus rasanya lengket gitu ya. Jadi sabun muka secara umum dulu ya, mau berminyak atau mau kering, itu tuh kita harus yang lembut kan. Yang lembut tuh artinya kandungannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi yang bahan aktifnya, terus juga nggak terlalu wangi-wangi. Berarti fragrance free ya. Terus apa lagi ya? Apa tuh? Alkohol boleh nggak dong? Alkohol itu juga nggak boleh. Jadi alkohol free juga kan. Nah, secara khusus kalau yang untuk berminyak berarti yang bisa bantu kontrol minyak kan. Bantu kontrol istilahnya sebum productionnya ya. Nah, kalau kontrol minyak itu berarti yang ada misalnya kandungan BHA, yang kandungan AHA atau yang kayak asam salisilat. Di kawas di supermarket maksudnya tempat-tempat yang jual skincare tuh kan? Jual bebas, mereka tuh bilang tuh cuci muka dengan AHA BHA gitu. Sebenarnya apa sih, bisa dijelasin nggak lebih jelasnya gitu untuk AHA BHA itu apa? Jadi kalau AHA BHA itu sebenarnya dia kandungannya asam hidroksi acid kan. Itu yang AHA BHA itu beta hidroksi acid. Nah, itu sebenarnya kandungan yang ada asamnya tujuannya itu sebenarnya untuk bantu ngangkat sel kulit mati atau istilahnya adalah eksfoliasi kulit. Eksfoliasi itu berarti dia mengangkat sel-sel kulit mati, betul kan? Oh, kalau begitu boleh nggak sih kita pakai tuh tiap hari untuk si AHA BHA ini? Kalau tiap hari itu dia kan eksfoliasi. Pertama kan kita harus lihat kandungannya kan. Kandungannya kalau AHA yang biasanya sih 10-15%. Terus jangan yang terlalu tinggi. Kalau untuk tiap harinya sih sebenarnya disarankan karena dia kan eksfoliasi, ngelupasin. Jadi biasanya sih mungkin kita bisa pakai 2-3 kali seminggu aja. Berarti lebih kalau untuk kulit berminyak ke arah yang mengandung ada asamnya seperti AHA BHA tadi atau enggak salicylic acid gitu ya, Dok ya? Nah, berarti sekarang kita ambil lagi yang kedua ya. Ini aku yang ngambil apa Dr. Astrid? Aku yang ambil ya. Aku yang cek jawabannya ya? Ya, ini gue lagi nih. Wah, ini aku. Aku tegang. Dr. Jen, apakah kandungan sabun muka harus menyesuaikan dengan jenis kulit? Jadi ya of course harus. Jadi sebenarnya kan karena gini, kalau misalnya kita memakai sabun cuci muka yang nggak sesuai dengan jenis kulit kita, malah itu akan membahayakan. Jadi contohnya misalnya kalau kulitnya berminyak tapi kita memakai sabun cuci muka yang terlalu banyak mengandung oil, malah dia bisa menyebabkan kandungan lemaknya terlalu banyak dan itu malah bisa break out. Sebaliknya misalnya sabun cuci muka yang mengandung bahan yang aktif seperti kayak asam salisilat tadi, terus dipakaikan ke kulit kering, ya kan, malah itu bikin kulitnya jadi iritasi. Jadi itu penting banget, kita harus tahu nih skin type-nya kita apa,
barulah kita cocokin sama jenis sabun cuci mukanya. Nah, viewers, jadi udah ya tadi penjelasan Dr. Jen kalau tipe jenis kulit itu harus disesuaikan dengan sabun dan kandungannya. Iya, betul. Oke, next. 3 yang selanjutnya ya. Oke, aku tegang tiap kali mengambil ini. Mudah-mudahan ini Dokter Astrid terus aja yang jawab ya. Ini siapa? Mana ya? Coba. Dokter Astrid. Gimana Astrid? Jawab sendiri. Menggunakan alat bantu facial cleansing brush atau silicone facial setiap hari akan membahayakan pori-pori atau justru lebih baik. Jadi kalau misalnya facial brush itu yang cleansing facial brush atau yang silikon, sebenarnya itu kan bahannya ada yang satu silikon, ada yang brush. Iya. Nah, untuk membahayakan ke pori-pori sendiri sebenarnya nggak cuma pori, jadi ke kulit seluruhan, karena kan itu sebenarnya alat yang kita nggak bisa kontrol, misalnya terlalu lama ya kalau banyak misalnya, jadi numpuk malah ininya kan bekas-bekas make up segala macam ya. Itu pertama. Terus juga habis itu kan kalau misalnya di ke muka terlalu keras malah bikin iritasi. Betul. Bikin jadi ke merah, terus perih. Ya. Sebenarnya idealnya itu kan mereka memilih seperti silikon wash atau yang bristle wash ini itu biar mengangkat sel-sel kulit mati lebih dalam dibandingkan kalau kita memakai manual kan. Nah, jadi apakah sebenarnya ideal, maksudnya boleh nih kita pakai sekali seminggu atau gimana tuh? Mengangkat sel-sel kulit mati lebih dalam dibandingkan kalau kita memakai manual kan. Nah, jadi apakah sebenarnya ideal, maksudnya boleh nih kita pakai sekali seminggu atau gimana tuh? Kalau misalnya kayak pakai sekali seminggu boleh aja ya kayaknya. Cuman kalau misalnya itu tadi yang penting jangan lama atau jangan yang berlebihan. Betul. Itu kulit iritasi. Nah, jadi viewers pokoknya kita harus tetap kalau misalnya dengan manual atau enggak dengan yang si silikon atau bristle wash facial wash ini kita tuh harus jaga juga kebersihannya dan jangan terlalu lama juga gunainnya karena bisa bikin iritasi. Oke, ya udah next lagi ya. Dokter Jen nih kayaknya. Dokter Astrid. Ini gue suka nih jawab Dokter Astrid terus aja. Berapa kali idealnya mencuci muka untuk kulit kering? Oke. Idealnya cuci muka untuk kulit kering sebenarnya tuh tetap ya 2-3 kali boleh. Tapi satu kan cuma tadi caranya misalnya dengan air, airnya tuh yang biasa kan, jangan yang air panas atau jangan yang air hangat. Terus sabunnya pilih sabun yang sesuai. Tadi kan sabun yang nggak terlalu wangi, yang alcohol free, terus juga yang lembut, yang kandungannya lembut. Berarti viewers pokoknya cuci muka itu 2-3 kali sehari, terus pilih kandungannya yang no alkohol, terus no fragrance, sama yang bahan aktifnya juga jangan terlalu tinggi karena takut membahayakan sama mengiritasi kulit. Tuh. Lagi. Aku tuh tegang. Udah ya Dokter Jen ini sekarang. Siapa lagi nih? Udah ya. Iya benar nih gua sekarang. Apakah boleh membersihkan makeup wajah dengan langsung cuci muka tanpa pembersih terlebih dahulu? Jadi cuci mukanya tuh maksudnya pakai sabun aja langsung, nggak ada pakai yang remover. Kalau aku sangat menentang gitu. Nggak boleh saudara sekalian. Karena kalau misalnya cuci muka, misalnya kita pakai make up terus kita langsung cuci muka tanpa kita menggunakan yang cleanser terlebih dahulu, itu malah takutnya nggak bersih semuanya kan ya, bener ya dok ya, ngangkat semuanya. Nah, jadi biasanya yang kita sarankan itu adalah kita harus menggunakan cleansing oil dulu, oil atau micellar water, terserah kebutuhan pasiennya, bener-bener bersih sampai di kapas itu tuh bener-bener nggak ada sisa make upnya lagi. Baru abis itu kita pakai sabun betul ya. Gitu. Jadi ya tadi ya viewers ya, kalau misalnya cuci muka tadi ya bersihin dulu kalau pakai make up, bersihin dulu pakai remover gitu. Bener. Kemudian baru cuci muka. Betul. Selanjutnya next. Ini semoga Dokter Astrid Dokter Jen lagi nih, Dokter Jen. Aku tegang disuruh jawab pertanyaan. Dokter Jen. Iya kan? Gimana? Iya, makanya ini dikerjain nih saudara sekalian.
sabun muka seperti apa yang cocok untuk kulit berjerawat dan berpori besar? Nah, sabun muka jenis apa tuh, Dok? Oke. Ini berarti kulit berjerawat dan berpori besar itu biasanya memang skin type-nya itu oily. Jadi tadi kan udah dijawab ya sama Dokter Astrid. Sebenarnya yang baiknya tuh mengandung yang bersifat asam. Tadi yang AHA, BHA, atau enggak juga yang mengandung salicylic acid. Jadi memang dia harus ibaratnya berusaha untuk mengurangi si kandungan minyak di dalam kulit kita, ya gitu. Oke. Jadi udah ya viewersnya, tadi Dokter Jen udah jelasin kalau misalnya yang bentuk berminyak atau yang kontrol minyak atau yang berjerawat atau yang pori besar, pakai yang ada kandungan asam hidroksi acid atau yang AHA atau BHA. Betul. Buat kontrol minyak. Oke. Lagi ya. Dokter Astrid nih mesti giliran jawab. Kayaknya gue yang harus ambil itu. Enggak, nanti abis ini aku tulis pada Astrid. Gue lagi kan. Berikan saran yang betul setelah mencuci muka. Penggunaan setelahnya adalah masker atau essence. Jadi kalau habis cuci muka, mendingan pakai masker atau essence atau dua-duanya. Boleh nggak sih kalau forum friend? Ini yang tadi dibahas. Anyway, ya jadi pertanyaannya itu adalah sehabis cuci muka pakai masker atau essence atau dua-duanya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya berdasarkan dari studinya itu, kalau misalnya kita mau memakai sehabis cuci muka, urutan yang benernya itu gimana sih? Jadi cuci muka, nah kemudian kita pakai masker. Masker ini kan biasanya didiamkan dulu nih 20 sampai 30 menit, ya kan? Udah masker, udah selesai, biasanya kan kita cuci, kita bilas lah atau enggak. Nah, baru masker tadi kan, habis itu baru si kalau mau toner boleh atau enggak langsung ke si essence. Oke, gitu. Jadi tadi ini kalau misalnya tadi berarti kan satu cuci muka bersih dulu, jadi udah ngangkat dulu, habis itu pakai masker buat nenangin ya. Habis itu baru si essence. Betul. Oke, lanjut masih bisa. Masih banyak nih pertanyaannya nih. Kita coba takut ya. Nih. Ini Dokter Astrid nih. Dokter Jen lagi. Ini Dokter Jen semua sisanya. Iya, udah habis. Gue lagi. Ini curang ya, kayak kebanyakan deh nih. Mana? Apakah cuci muka yang benar selalu menggunakan air hangat? Aku sukanya sebenarnya air hangat loh, saudara sekalian. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi yang disarankan itu memang air biasa ya. Maksudnya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu. Nah alasannya mungkin Dokter Astrid bisa kasih tahu. Gimana tuh? Kenapa tuh Dok? Nanti kita tuker ya. Aku call for help. Gimana? Kalau pakai air hangat itu kan tadi sih mungkin kalau misalnya kalau pakai air hangat itu dia kan meluruhkan lemak kulit. Lemak kulit kita tuh punya lemak juga atasnya. Jadi walaupun nggak berlebihan tetap cuci muka, tapi kalau pakai air hangat tuh kulit yang lemaknya malah diuraikan kulit ya. itu malah dilarutkan. Jadi kulitnya makin kering. Nah, kalau yang kering berarti kulitnya makin kering tuh. Betul. Terus tapi kalau yang berminyak karena udah dilarutkan yang atas dia produksi lagi. Malah makin berminyak. Ya. Nah, mungkin kan alasan tuh kenapa sih kadang-kadang pasien yang walaupun berjerawat segala macam kayak berminyak, tapi mereka mengeluhkan kok kulit saya rasanya kering, itu mungkin bisa salah satu jawabannya ya, Dok. Jadi itu ya. Yes, karena maksudnya dengan cuci dengan air hangat dia malah meluruhkan si kandungan sebum ya dalam kulit kita. Oke. Next. Dokter Astrid. Gimana? Apa nih, Dok? Apakah sabun dan scrub bisa digunakan secara bersamaan? Oke. Gimana tuh, Dok? Banyak tuh yang sabun yang mengandung scrub gitu ya. Iya. Kalau yang sabun mengandung scrub itu kan sebenarnya sama sih prinsipnya kan dia ada si bulir-bulirnya itu bikin eksfoliasi. Betul. Jadi kan kayak ngelupas gitu ya. Jadi ya boleh, tapi jangan sering-sering, 2 sampai 3 kali seminggu aja. Jadi 2 sampai 3 kali seminggu ya. Jangan tiap hari, jangan 2 sampai 3 kali sehari. Intinya kita nggak mau dengan mencuci muka itu kulit terlalu sering dieksfoliasi malah menjadi iritasi. Betul kayak Dok? Oke, next. Terakhir. Siapa yang terakhir nih? Aku lagi nih. Oke, coba kita
Siapa itu? Oke. Itu dulu deh. Dokter Astrid. Oke, pertanyaan terakhir untuk topik hari ini. Beritahu cara dan gerakan cuci muka yang tepat. Nah, Dokter Jenny. Enggak. Ini aku memperagakan aja. Instruksinya nanti dari Dokter Astrid. Gimana dok yang Kalau benar? cara cuci muka yang benar itu jadi prinsipnya sebenarnya tetap kan kita maunya kulitnya nggak turun kan? Iya. Jadi maunya Kita mau atas tetap ini. lifting. Iya, jadi kulitnya ya kalau bisa ke arah atas. Pertama sih Oke. jangan ditarik-tarik, jangan digosok-gosok kan. Oke, jadi nggak boleh Lembut gosokan aja. terlalu keras ya dok Ya, ya. lembut aja. Habis itu gerakannya sih ya bersihin biasa kayak gimana gerakan memutar sih nggak harus, cuman intinya sih sebisa mungkin lifting, nggak ditarik-tarik, nggak kasar, nggak tarik gitu deh. Pokoknya intinya guys, yang penting bersih ya kan dok. Bersih tapi jangan terlalu kasar juga. Karena kita nggak mau melukain kulit kita yang halus ini. Jadi harus dirawat-rawat, disayang, tapi intinya gerakannya ke atas. Iya. Biar dia juga bantu untuk melifting muka kita. Nah itu dia topik seputar cuci muka. Nah jadi sebisa mungkin lakukan cuci muka kalian itu dengan bahan yang sesuai dengan jenis kulit. Untuk para viewers yang masih punya pertanyaan tentang kecantikan atau kesehatan kulit, kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Betul sekali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalian bisa nyalakan lonceng untuk notifikasi upload video yang baru. Stay tune, Beauty Channel by Jade. Let's achieve your healthy skin. Bye-bye!